Halo semua, nama saya Arif Firmansyah dan saya ingin berbicara tentang sebuah novel yang baru saya baca. A True Novel yang ditulis oleh Minai Mizumura, seorang penulis dari Jepang. Novel ini ditulis pada tahun 2002 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2013 dan diterbitkan oleh The Other Press. Dan setahu saya buku ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi saya berharap sekali agar ada penerbit di Indonesia yang mau menerjemahkan dan menerbitkan buku ini. Mengapa? Karena menurut saya buku ini termasuk salah satu novel terbaik yang saya baca di tahun 2020 ini, di samping salah satu novel Jepang terbaik tentunya. Mungkin kedua terbaik setelah The Temple of the Golden Pavilion karya Yukio Mishima. Oke. A True Novel, inti cerita dari novel ini adalah kisah cinta yang tragis yang melibatkan dua keluarga, yaitu keluarga Shigemitsu dan keluarga Saigusa, dan juga melibatkan seorang figur di luar keluarga ini. Keluarga Shigemitsu bisa dibilang sebuah keluarga yang kaya sejak dulu, kaya 7 turunan, istilahnya old money, terhormat, terpandang sejak masa sebelum modernisasi Jepang. Sementara keluarga Saigusa termasuk keluarga new money. Ini keluarga yang juga kaya raya, tapi relatif baru. Artinya mereka kaya bukan karena 7 turunan, tapi karena nenek moyang mereka berhasil menaiki tangga sosial. Anyway, keluarga Saigusa memiliki 3 orang putri yang cantik-cantik, Harue, Fuyue, dan Natsue. Dan ketiga putri ini juga memiliki keturunan. Ini termasuk novel yang novel besar ya, karena begitu kita buka novel ini kita diberikan dengan silsilah pohon keluarga. Intinya adalah ini kisah cinta antara salah seorang keturunan keluarga Saigusa, yaitu Yoko, yang kemudian bisa dibilang dijodohkan dengan keluarga Shigemitsu. Namun Yoko sendiri ternyata mencintai seseorang di luar keluarga Shigemitsu, yaitu Taro Azuma. Nah, sosok Taro Azuma ini termasuk sosok yang menarik ya, karena Taro Azuma ini adalah seorang yang dipelihara oleh neneknya Yoko, dipelihara untuk menjadi pembantu sebetulnya. Jadi Taro Azuma ini seorang anak yang dibawa ke Jepang oleh keluarganya dari Manchuria, Cina. Dan di Jepang sana karena kondisinya yang mengenaskan, miskin, kelaparan, akhirnya diadopsi atau di quote unquote dipelihara oleh keluarga Saigusa, oleh Natsue, ibunya Yoko, untuk membantu pekerjaan rumah tangga sehari-hari di rumah keluarga Saigusa, keluarga Natsue. Dan di rumah tersebut Taro Azuma diurus oleh seorang pembantu juga yang bernama Furuko. Dan pada akhirnya Taro menjadi teman bermain Yoko. Dan sejak saat itu, dari mereka masih kecil hingga mereka tumbuh remaja dan dewasa, timbullah perasaan cinta itu. Dan mereka pun mereka sama tahu kalau mereka saling mencintai. Tapi tragisnya adalah karena mereka berasal dari kelas sosial yang berbeda. Yoko dari keluarga terpandang, keluarga kaya, sementara Taro Azuma dari, ya dia seorang yang miskin dan bukan orang Jepang pula. Dia dia setengah Jepang, setengah Cina, Manchuria. Dan pada akhirnya hubungan mereka tidak mungkin berhasil sebetulnya. Nah, itu inti cerita A True Novel ini. Nah, kemudian dikisahkan bagaimana sosok Taro Azuma merasa
istilahnya kalau dalam bahasa Inggris disillusion, merasa ya sudah, kalau cinta memang dibatasi oleh kelas sosial ya buat apa. Akhirnya dia akhirnya merasa ya udah, saya harus menjadi orang kaya dulu. Ternyata untuk mencintai seseorang saya harus menjadi kaya dulu, dan itu yang dia lakukan. Dia pun lalu bermigrasi ke Amerika Serikat dan bekerja sebagai seorang supir, kemudian sebagai sales, sampai akhirnya dia sukses menjadi seorang kaya, menjadi seorang milioner. Dan ketika kembali ke Jepang, dia menyangka bahwa dengan kekayaannya dia akan bisa menjadi setara dengan keluarga Shigemitsu dan Saegusa untuk kemudian meminang Yoko. Tapi ternyata kenyataannya tidak semudah itu. Saya tidak bisa bercerita lebih lanjut karena akan menjadi spoiler. Yang pasti ya ini sebuah kisah cinta yang tragis. Cukup simpel memang inti ceritanya, dan buku ini memang plot buku ini tidak begitu it's not a plot driven novel ya, actually. Tapi yang saya suka dari buku ini, ada begitu banyak aspek yang saya suka dari novel ini. Yang pertama adalah dari judulnya sendiri, a true novel, yang mungkin dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai novel sejati, novel nyata. Tapi istilah a true novel sendiri bukan berarti novel yang diambil dari kisah nyata per se, tapi secara kontekstual ini ada hubungannya dengan dua tradisi kepenulisan novel di Jepang, yang pada saat itu ada dua mazhab besar atau dua aliran besar penulisan novel di Jepang. Yang pertama adalah mazhab atau aliran true novel, honkaku shosetsu, a true novel, yaitu penulisan novel yang berkiblat atau bermazhab kepada kepenulisan novel abad 19 di barat. Kita bisa ambil contoh mungkin novel-novel Leo Tolstoy seperti War and Peace and Anna Karenina, atau novel-novel karya Charles Dickens, The Great Expectation, Hard Times, David Copperfield, atau novel-novel Prancis seperti Honoré Balzac atau Gustave Flaubert atau Louis Stendhal misalnya. Ya memang ada 3 syarat untuk memenuhi atau untuk menjadi sebuah true novel. Yang pertama, karakter yang kaya. Dan kita bisa lihat persamaannya antara novel ini dengan novel-novel yang tadi saya sebutkan. Sebegitu kayanya novel ini dengan karakter, sampai-sampai novel ini harus dilengkapi dengan pohon silsilah keluarga. Dan ini sama persis dengan novel-novel kalangan Leo Tolstoy. Kalau kita buka War and Peace misalnya, atau novel-novel Fyodor Dostoyevsky, Brothers Karamazov, ya kita mau tidak mau harus menghafalkan pohon silsilah keluarga agar tidak bingung ketika membaca novel ini, ya. Jadi begitu kaya dan begitu banyak karakter yang muncul di novel ini. Karakter kedua atau ciri kedua adalah plot yang kuat. Meskipun inti plotnya sederhana, cinta yang tragis atau balas dendam misalnya ya, Count of Monte Cristo. Tapi plot ini di-deliver atau disajikan kepada pembaca dengan cara yang kaya ya. Dan salah satu parameter kuantitatifnya adalah jumlah halaman yang tebal. Jumlah halaman yang tebal. Novel ini sendiri di edisi paperbacknya mungkin sekitar 600 halaman. Dan sama kalau kita bandingkan dengan novel-novel lain yang berkiblat ke mazhab ini, true novel ya, seperti The Brothers Karamazov atau The Count of Monte Cristo, ya luar biasa ya tebal-tebalnya, sampai ada yang 1000 halaman atau 800 halaman. Kemudian karakter ketiga atau ciri ketiga dari a true novel, honkaku shosetsu, adalah gaya bercerita yang baik, fantastic storytelling. Jadi tidak hanya gaya bercerita yang baik, tapi juga gaya bercerita yang fantastik. Dan ini dapat dilihat dari apakah kita sulit untuk tidak menyelesaikan buku ini. Dan memang sulit untuk tidak menyelesaikan novel ini. Begitu kita baca halaman per halaman, sulit untuk berhenti. Kata-katanya mengalir dengan jelas, dengan indah ya.
indah dan jelas. Kemudian karakternya digambarkan dengan kaya, well-rounded characters, tidak satu dimensi saja tapi ada banyak dimensi di situ. Sehingga sulit bagi kita untuk berhenti membaca novel ini. Dan ini kemudian dijadikan sebagai antitesis dari aliran kedua, yaitu ai novel atau shishoshetsu. Ai novel ini adalah novel yang ditulis dari sudut pandang orang pertama. Biasanya ada hubungan lurus dengan penulisnya. Jadi ini novel-novel yang bisa dibilang novel autobiografis. Ya, novel autobiografis yang secara teknik mungkin lebih banyak mengenalkan stream of consciousness dibandingkan dengan storytelling, plot dan karakter yang banyak. Dan Minae Mizumura ingin kembali untuk mengangkat bentuk novel yang menurut dia sudah ortodoks, bentuk novel yang sudah ketinggalan zaman. Dia ingin kembali membangkitkan atau menulis dalam format yang sudah ketinggalan zaman, ya, a true novel. Namun ini menariknya lagi, pintarnya Minae Mizumura adalah dia tidak hanya membuat judul a true novel dan mengharapkan novelnya ini sebagai sebuah contoh kebangkitan novel ortodoks, novel abad 19 secara format. Tapi juga dia tampaknya dia ingin, ini penafsiran saya ya, tampaknya dia juga ingin dia seperti ingin mengangkat tema what is truth, what makes a true novel. Jadi struktur novel ini sangat unik. Novel ini dibuka dengan prolog atau preface dari sudut pandang seorang karakter novelis yang bernama Minae Mizumura. Nah, di situ sudah ada kerancuan. Ini Minae Mizumura di prolog ini. Apakah Minae Mizumura si penulis novel ini, atau sebuah karakter, seorang karakter yang kebetulan bernama Minae Mizumura dan juga kebetulan berprofesi sebagai seorang penulis. Panjang kalau dibahas, tapi memang novel ini novel yang polifonik. Jadi Minae Mizumura penulis novel ini berbeda dengan Minae Mizumura karakter di prolog novel ini. Di prolog novel ini dia mengatakan bahwa ini novel-novel nyata, karena ini cerita yang saya tuangkan menjadi sebuah novel ini adalah cerita nyata yang saya dengar dari seseorang yang saya temui di tempat saya mengajar dulu ketika saya mengajar di Amerika Serikat, katanya. Yusuke namanya, Yusuke. Jadi Minae Mizumura, ketika si karakter Minae Mizumura ini ketika sedang miskin inspirasi, dia mempertanyakan apakah saya harus lanjut menjadi seorang penulis, apakah saya harus berhenti. Tiba-tiba dia bertemu dengan Yusuke, seperti takdir itu, Yusuke ini tiba-tiba datang dan dia bertanya, Minae Mizumura, kamu kenal gak dengan sosok yang bernama Taro Azuma? Dan ternyata kebetulan Minae Mizumura, sang karakter di novel ini, Minae Mizumura karakter, ternyata dia kenal dengan Taro Azuma. Ketika dia kecil dia sempat bersinggungan atau bertemu dengan karakter yang bernama Taro Azuma. Dan Yusuke pun bercerita bahwa saya ketika di Jepang bertemu dengan Taro Azuma, dan ternyata dia menyebutkan nama Anda, Minae Mizumura. Dan di situ Yusuke menceritakan pengalaman dia bertemu dengan Taro Azuma dan Furuko. Dan kemudian cerita pun beralih dari sudut pandang Minae Mizumura kepada sudut pandang Yusuke, dan ternyata Yusuke ini juga mendapatkan cerita dari Furuko, dan novel ini kemudian beralih ke sudut pandang Furuko. Jadi ini seperti Russian doll, a story within a story within a story. Kita ada cerita dari sudut pandang Minae Mizumura, sang karakter novelis, yang diceritakan oleh Yusuke, temannya dari Jepang, dan dari sudut pandang Furuko yang menceritakan kisahnya kepada Yusuke. Jadi a novel within a novel within a novel. Dari situ sudah menarik. Konsep kebenaran, ini mana cerita yang benar, mana yang tidak, itu sudah melewati filterisasi, ada filter.
Mana cerita yang harus kita percayai? Apakah cerita dari sudut pandang Minai Mizumura atau Yusuke Kato atau dari Furuke Tsuchiya? Mana yang harus kita percayai? Dan ini juga tercermin dari cara dia karakterisasi yang dia gunakan ketika menceritakan beberapa karakter Taro Azuma misalnya. Menarik karena kita tidak pernah menemui secara langsung karakter ini. Jadi selalu lewat second hand information, apakah dari Yusuke atau dari Furuko atau dari Yoko atau dari Minae. Kita tidak bertemu langsung dengan si karakter Taro Azuma ini, sehingga kita jadi meragukan reliabilitas kehandalan narator di buku ini. Narator mana yang memang jujur di novel ini. Dan ini juga yang menjadi kunci mengapa ending buku ini menurut saya sangat sempurna, sangat memuaskan. Kuncinya adalah ya itu tadi, kehandalan narator atau unreliability of narrator. Itu salah satu aspek yang menurut saya sangat menarik dari novel ini. Aspek lainnya yang juga saya sukai dari novel ini adalah dia tidak hanya mengangkat cerita cinta yang tragis, cerita cinta yang dipisahkan oleh kelas sosial yang berbeda, tapi juga dia mengangkat bagaimana Jepang sebagai sebuah negara, sebagai sebuah kebudayaan itu mengalami perubahan yang drastis, ya, transformasi Jepang hingga menjadi Jepang seperti yang kita kenal sekarang. Dari masa-masa ketika dia bangkit pasca Perang Dunia Kedua, pasca pemboman Hiroshima dan Nagasaki, sampai dia menjadi industrial powerhouse, ya, sampai menjadi negara maju yang sampai sekarang produksi di berbagai bidang di Jepang ya banyak ditiru ya oleh banyak negara. Dan ini diceritakan tidak secara eksplisit tapi lewat perubahan yang dialami oleh keluarga Shigemitsu dan Saegusa. Nah, itu yang membuat novel ini sangat menarik. Contohnya adalah kemunduran profesi pembantu rumah tangga atau ART atau bahasa Inggrisnya maid. Jadi dahulu ketika keluarga kaya ini ya it's taken for granted, kalau keluarga kaya ya harus punya staff, butler, cook, gardener, ya maids, yang lama kelamaan kemudian menurun. Keluarga-keluarga terpandang yang kaya 7 turunan seperti Shigemitsu itu semakin berkurang, dan keluarga kaya baru new money seperti Saegusa semakin bertambah. Ya, demokratisasi mungkin ada hubungannya dengan itu. Dan menarik karena ini terjadi tidak hanya di Jepang kalau menurut saya, tapi di banyak negara yang membuka keran demokratisasi. Jadi ini sangat menarik sekali. A true novel ini. Dan aspek terakhir yang membuat novel ini menjadi novel favorit saya, mungkin novel Jepang favorit saya, dan sekaligus menempatkan Minai Mizumura sebagai novelis Jepang favorit saya, adalah tentu saja teknik atau perangkat stilistika yang digunakan oleh Minai Mizumura, mulai dari narrative structure, struktur narasinya, story within a story, hingga ke pace atau ritme dia dalam bercerita. Mungkin ini menjadi sebuah ciri umum yang banyak ditemui di novel-novel Jepang. Novel Jepang itu menurut saya ya saya belum banyak membaca novel Jepang. Mungkin novel-novel Yukio Mishima, novel-novel Kobo Abe, dan sekarang Minai Mizumura, Haruki Murakami, dan Ryu Murakami. Tapi memang kekuatan novel Jepang itu ada di storytellingnya. Dia mengandalkan mood,
dan atmosfer untuk menempatkan kita ke dunia cerita itu. Dan itu yang membuat saya sulit untuk berhenti membaca buku ini. Luar biasa, luar biasa. Dan seakan ingin memperjelas kesan bahwa novel ini mempertanyakan what is truth, what is true. Minai Mizumura memutuskan untuk menampilkan foto-foto. Jadi seakan ingin memberikan kesan ini novel ini emang novel nyata. This is a true novel. This is not only a true story but this is a true novel. Jadi di banyak halaman dia memberikan atau menampilkan foto-foto. Jadi ketika Minai Mizumura ketika Furuko sedang menceritakan tentang rumah singgah atau rumah musim panas keluarga Shigemitsu dan Saigusa, di halaman tertentu ada fotonya. Dan ya ini mirip sekali sih dengan teknik yang digunakan oleh W.G. Sebald di novelnya Austerlitz dan Ring of Saturn kayaknya. Ya sangat postmodern gitu. Nah itu alasan mengapa saya suka sekali dengan novel ini, a true novel, dan sampai saat ini saya masih menganggap kalau Minai Mizumura adalah salah satu penulis Jepang kontemporer terbaik, dan a true novel adalah novel Jepang terbaik yang ditulis di abad ke-21. Ini mungkin heresy atau blasphemy, tapi saya lebih suka a true novel dibandingkan novel lain seperti novel-novelnya Haruki Murakami. Ya, ya seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya.